salam assalamualaikum, maka itulah salam yang hukumnya wajib dijawab. Maka tadi yang jawab salam saya pertama kali langsung mendapatkan 100 kebaikan. Allahumma. Yang jawab salam saya yang kedua dapat 50 kebaikan. Allahumma. Yang jawab salam saya ketiga juga dapat 50 kebaikan. Allahumma. Yang ketiga-tiganya jawab 1, 2, 3 jawab semua langsung dapat 200 kebaikan. Amin Allahumma. Loh, dari mana Gus dapatnya? Pertama, salam pertama saya tidak saya mulai dengan kalimat apapun kecuali salam, maka salam pertama saya wajib dijawab. Orang menjalankan ibadah wajib pahalanya 100 kebaikan. Allahumma. Salam saya yang kedua, karena sudah adanya salam yang pertama, maka itu sunnah dijawabnya. Maka orang menjalankan ibadah sunnah, pahalanya 50 kebaikan. Allahumma. Maka yang ketiga-tiganya jawab, langsung dapat 200. Banyak nggak nih? Banyak nggak nih? Udah cukup belum? Kalau udah, yang mau pulang ke kamar boleh. Yang udah cukup, kita pulang boleh. Yang belum cukup, yang baru dapat 50 atau 100, nanti paling enggak sampai pengajian ini selesai kita duduk di sini. Masih betah ya? Masih betah ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin wal julasa'il afadil, semua yang hadir, terlebih kepada al-mukarram Abah Ki Haji Sohid, juga al-mukarramah Ibu Nyai Hajah Bahriyah, juga kepada al-mukarram Gus Syarif, Gus Nur, juga kepada Al-Mukarram Gus Mahbub Junaidi, para asatid, asatidah pesantren Nurul Iman Kota Jambi. Betul? Dimanapun titik saya mengaji, saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak para masyarakat dan para santri untuk selalu mendoakan kepada guru-guru kita. Dalam keadaan apapun, dalam posisi seperti apapun, minimal setiap ba'da sholat. Sepakat? Sepakat? Kita doakan guru-guru kita semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Barokah di dalam usianya. Allahumma. Barokah di dalam rizkinya. Allahumma. Barokah di dalam keturunannya. Allahumma. Dan semoga keberkahan itu semua sampai kepada kita dan anak-anak cucu kita. Amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf santri putra dan putri, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda. Siapa? Muhammad adalah seorang yang terpilih, Nurul adalah cahaya, Huda adalah petunjuk. Maka Nurul Huda artinya adalah cahaya petunjuk. Tapi jangan ditambah lil hamam gitu, udah repot nanti. Nurun cahaya, Huda petunjuk, lil hamam ke kamar mandi. Jalan petunjuk ke kamar mandi, jadinya lampu 5 watt nanti. Repot ya. Nurul Huda. Asli dari kota Semarang, Jawa Tengah. Ada yang sudah sampai ke kota Semarang? Ada ya? Panasnya kalau di Jambi, sama di Jambi panasan mana dengan Semarang? Oh, panasan Jambi ya? Enggak apa-apa, sini panas, yang penting hatinya adem. Allahumma. Saya pengasuh pondok pesantren Sandal Nusantara. Jadi pesantren saya namanya apa tadi? Sandal. Kamu jangan ketawa, kamu udah dong. Nama pesantren di kita lain ini. Nama pesantren saya adalah Sandal Nusantara. Lu kok bisa sandal Gus? Iya, apa artinya? Santri Dalan Nusantara. Dalan itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia jalanan. Jadi kebanyakan dari santri-santri saya adalah anak-anak jalanan. Teman-teman dengan kehidupan yang nun sewu,
dengan latar belakang yang beraneka ragam, tidak pernah kenal dengan dunia agama, tidak pernah kenal dengan dunia kiai, bahkan sampai usianya lanjut 40 bahkan 50 tahun. Itu yang ngaji di tempat saya. Alhamdulillah kemarin akhir sanah saya menghatamkan 42 santri, semua laki-laki. 42 santri. Hatamnya 42 santri, usia paling muda 42 tahun, usia paling tua 60 tahun. Itu santri saya itu. Itu hatam kitab apa, Gus? Ada yang tanya gitu. Hatam kitab Iqra. Alhamdulillah. Ini di tempat saya betul ini. Kalau nggak percaya jangan buka YouTube-nya. Akhir sanah Pondok Pesantren Sandal Nusantara. 32 orang sepuh-sepuh semua baru hatam Iqra. Mereka tidak malu untuk mengaji. Maka saya katakan di sini, santri putra, santri putri harus tetap semangat mengabdi, harus tetap semangat menuntut ilmu. Guru saya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi Al-Qadiri As-Somadani, Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Berjan Purworejo, beliau pernah mengatakan, apa perkataan beliau? Wa ma utiya alimu ilman illa bi fahuwa syabun. Tidak akan diberikan kefahaman soal ilmu kecuali ketika mereka ini masih muda. Maka generasi-generasi muda seperti ini adalah generasi emas untuk mengisi akalnya, untuk mengisi hatinya dengan ilmu-ilmu agama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka teman-teman yang saya muliakan, hadirnya kita semua di tempat yang mulia ini tidak lain tidak bukan semua hanya karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu. Tanpa ridho Allah, tanpa rahmat Allah, mungkin nggak kita semua bisa ngaji di sini? Tidak mungkin. Nyatanya banyak dari saudara kita, dari tetangga kita, dari teman main kita di luar sana yang tidak diberikan hidayah untuk ikut ngaji di sini. Betul? Betul. Saya tanya, Mbak, kira-kira teman kamu dulu seangkatan kamu waktu SD atau waktu TK, ketika di rumah jam segini kira-kira lagi baca Al-Quran atau lagi TikTokan kira-kira? TikTokan. Kalian di sini baca Al-Quran, kalian di sini ngaji. Derajatnya lebih tinggi kita, baik itu di dalam dunia maupun di akhir. Maka saya katakan, dan ini tolong dipegang, Allahu Akbar, Allah Maha. Sekecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah dan yang maha besar, itu adalah golongan nikmat yang besar. Sekecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah dan yang maha besar, maka itu adalah golongan nikmat yang besar. Contohnya gini, kotakan HP ini dengan kotakan meja ini lebih besar mana? Sama-sama dibagi 5, tentunya bagiannya lebih besar yang meja. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki orang tua cerdas yang mau memondokkan anak-anaknya. Betul? Betul? Kalian mondok itu kalian mondok itu bukan karena dibenci orang tua. Kalian di sini HP nggak bawa, iya nggak? Yang putra ngerokok juga enggak, iya enggak? Iya. Makan juga dibatasi, betul? Iya. Tidur lagi enak-enaknya dibangunin suruh tahajud, betul? Masya Allah. Ini bukan karena kebencian orang tua kita terhadap kita, tapi ini adalah wujud kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Ini pengalaman dulu dek. Saya waktu di pesantren, ya, umur 1 minggu di pesantren, saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, saya di sini tiap malam lagi enak-enaknya tidur disuruh bangun, suruh sholat, Pak. Saya tidak nyaman di sini. Saya bilang dengan bapak saya, Pak, saya di sini pagi-pagi setelah sholat subuh, saya langsung disuruh bersih-bersih kamar mandi, Pak. Setelah itu saya disuruh sekolah, Pak. Saya nggak betah di sini. Apa kata orang tua saya?
betah nggak betah wajib betah. Ini benar. Betah nggak betah wajib betah. Setelah saya betahkan, selang 3 bulan saya ngaji Al-Quran. Saya ngaji Al-Quran. Dulu saya mengaji Al-Quran di tempatnya pesantren Al-Husain Kerakitan. Pengasuhnya Al-Mukarram Ki Haji Muhsin Al-Hafidh. Dulu ngaji di sana, kalau bunyi alif A gitu, segini harus masuk A. Di sini sama nggak? Kalau I semua gigi harus kelihatan semua. Kalau U, bibir 2 ini harus bisa dikucir pakai karet. A, I, U. Saya belajar Bismillahirrahmanirrahim 3 bulan nggak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu saya ngajinya gitu, bener. Begitu itu. Ini sini sobek semua, ini sobek ini. Ini perjuangan ngaji. Begitu saya sampai suatu surat saya salah. Guru saya kalau ngajar pakai penjalin, dipukul kaki saya keras, pulang ngaji buka sarungnya kayak kena ulat semua, bentol semua. Suatu ketika saya punya akal, wah kalau gitu berangkat ngaji pakai pakaian levis nih. Saya pakai pakaian levis 23, dipukul sini oleh korek saya, oleh guru saya, pak gitu. Ternyata suaranya suara levis, sini yang diambil. Itu pengalaman. Akhirnya apa? Lambat laun saya nggak betah di situ. Saya bilang sama bapak saya, bapak, saya di sini bukan hanya dibangunkan tiap malam, tapi setiap saya ngaji saya pasti dipukul dan saya merasa tersiksa di sini. Apa kata bapak saya? Dah dipukul nggak apa-apa, itu yang nyuruh bapak biar ilmu kamu merasuk gitu katanya. Jadi ini semakin saya ini berpikiran bahwasanya ini orang tua saya jahat banget ini. Saya yang seharusnya tidur di kasur tiap malam, saya disuruh tidur di keramik. Saya harusnya berjalan bersama teman-teman saya, main layang-layang, main kelereng. Saya nggak bisa menikmati itu semua. Ini semua ulah bapak saya waktu itu. Tapi barokahnya, setelah 1 tahun, 2 tahun berada di pesantren, saya jarang pulang dan saya malah nggak mau pulang. Karena apa? Sudah menikmati apa yang ada di dalam pesantren. Dan mohon maaf, dari dulu waktu kecil saya masuk pesantren tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi apa. Besok saya pulang pesantren saya harus jadi mutin, ini nggak ada keinginan seperti itu. Besok saya pulang pesantren harus jadi ustadz, nggak ada sedikit pun keinginan seperti itu. Akan tetapi kita oleh guru kita dididik untuk tawaduk terhadap hormat terhadap guru. Maka sepinter apapun kalian, kalau sekali aja kau menyakiti hati guru, jangan pernah punya harapan ilmumu bermanfaat. Dulu saya nggak pinter-pinter banget di pondok itu, tapi apapun yang diperintahkan oleh guru saya sebisa mungkin saya laksanakan. Dan akhirnya alhamdulillah begitu saya pulang, yang dulu ilmu nggak tahu apa-apa, hafalan cuntel, Imriti nggak hatam-hatam dulu, Jurumiyah juga nggak hatam-hatam, sini juga ada, Aqidatul Awam juga nggak katam-katam ada. Dulu saya juga gitu sama, tapi begitu pulang ternyata Aqidatul Awam hafal dengan sendirinya. Loh, ini barokahnya kita takdim dan tawaduk kepada kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari ini semua kita wajib bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada orang tua. Anak-anakku yang kami banggakan, orang bersyukur dan orang tasyakuran itu berbeda. Mohon maaf, kalau gini, orang tua kalian pergi ke pasar, beli sembako, terus pulang sampai rumah dimasak. Setelah selesai dimasak terus dimasukin ke kotak. Terus sore-sore gitu ada tetangga dipanggil untuk tahlilan, untuk hajatan. Terus setelah itu pulangnya bawa berkat. Itu namanya apa itu? Syukuran, betul? Betul.
Tapi kalau syukur beda. As-syukru huwa ziyadatul khair. Syukur yang sesungguhnya adalah bertambahnya kebaikan di dalam diri kita. Itu makna syukur yang sesungguhnya. Orang mengaku syukur kepada Allah, tapi tidak sedikit pun bertambah kualitas iman dan takwanya, tidak dikatakan syukur yang sempurna. Orang mengaku syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertambah kualitas ibadahnya, juga tidak dinamakan syukur yang sempurna. Maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertambahnya kebaikan di dalam diri kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yuk, pada kesempatan malam hari ini saya ajak bersyukur kepada Allah pakai lagu. Sepakat? Sepakat? Ini grup hadroh nanti. Nah, grup hadroh siap ya? Kita sholawatan bareng bersyukur pakai lagu. Sholawat itu mohon maaf, sholawat ini namanya apa? Terbang. Di sini namanya terbang sama? Kompangan ya? Tahu kompangan ya? Terbang itu kalau di tempat saya namanya terbang. Sholawat itu diterbangi atau dikompangi, nggak apa-apa. Ketika ada orang mengatakan sholawatan nggak boleh diterbangi, itu malah justru orang yang mengatakan itu problem itu. Ulama-ulama kita sepakat bahwasanya sholawat diterbangi tidak menimbulkan bahaya apapun. Bahkan Syekh Ibnu Siri mengatakan as-sholawat bidufi la yadur. Sholawat ditabui dikasih musik samroh hadroh tidak menimbulkan bahaya apapun, malah lebih bagus. Betul ya? Betul ya? Gitu. Jadi sholawat diterbangi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Quran dilakukan kayak dangdut terus diterbangi, haram hukumnya. Ya, kalau Quran haram ditabui, tapi kalau sholawat boleh ditabui. Nah, seperti itu. Sholawat pakai lagu boleh, tidak pakai lagu juga boleh. Tapi kalau nggak pakai lagu, biasanya vokalis hadroh setengah jam sudah mumpluk ini mulutnya. Tahu mumpluk mulutnya nggak ini? Ini. Tapi kalau pakai lagu bisa betah lama, bisa bertahan lama. Coba lagunya Padang Bulan tapi nggak usah pakai lagu, 5 menit udah capek, betul? Padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore, kene tak critani kanggo sebo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang bulan padange kaya rino, enggak betah Mas ya? Ya, betah enggak? Enggak betah. Tapi begitu pakai lagu Padang bulan padange kaya rino, bisa membius semua yang hadir untuk bersama-sama membaca sholat. Maka saya kepingin ngajak bersyukur kepada Allah pakai lagu, gitu ya, biar tambah kompak. Ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Saya bagi menjadi tiga kelompok.